Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Engkau telah menilik sengsaraku, telah memerhatikan kesesakan jiwaku. Tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 8. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, pemeliharaan lembut Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak,
Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Terambil dari kitab Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kita tidak pernah dapat keluar dari lingkaran perhatian Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Ketika sedang berduka, C.S. Lewis mengamati para tetangganya berjalan menyeberang jalan untuk menghindarinya tatkala mereka melihatnya mendekat. Daud pun mengalami duka cita ketika ia berkata, "Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati." Mungkin Anda pun pernah dilupakan para sahabat ketika Anda sedang berduka. Mereka tidak menelepon, menulis surat, atau berjanji untuk mendoakan. Namun, di saat-saat seperti itu kita dapat merasakan kelembutan Allah yang paling dalam. Ketika hari-hari terasa panjang dan sepi, serta tak seorang pun tampaknya peduli, Dia mencari kita dan menyelimuti kita dengan kasih setianya. Kesedihan kita sama sekali tidak membebaninya, tetapi justru membuatnya menunjukkan belas kasih yang lembut. Dia mengetahui kesengsaraan jiwa kita, dan Dia peduli. Karena itulah kita dapat menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan-Nya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika semua murid-Nya lari meninggalkan Dia. Penyair Frank Graeff bertanya, apakah Yesus peduli ketika hati saya terluka begitu dalam sampai tidak bisa bergembira dan bernyanyi, ketika beban mengimpit, kesusahan melanda, dan perjalanan hidup terasa panjang dan meletihkan? Jawabnya, ya. Dia mengundang kita untuk menyerahkan segala beban dan kesusahan kita kepada-Nya, karena Dia peduli kepada kita. Percayailah Allah untuk memelihara Anda hari ini. Bersorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Mazmur 31 ayat 8-9 berkata demikian, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ajakan bersorak dan bersukacita pemazmur ini bukan disampaikan pada situasi hidupnya yang aman, tetapi pemazmur mengajak umat Israel harus mampu bersorak dan bersukacita di tengah situasi hidup yang menderita. Pemazmur mendasari sukacitanya atas kasih setia Tuhan yang ia peroleh. Tuhan telah menilik sengsaranya, memperhatikan kesesakan jiwanya dan menyelamatkan hidupnya dari tangan musuhnya serta menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesaya. Yesaya mengajak umat Yehuda bersukaria dan bersorak-sorak karena mereka telah dibawa pulang oleh Tuhan dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Mereka terbebas dari perhambaan menjadi umat merdeka hanya karena pertolongan Tuhan. Mereka sekarang dapat pergi ke bait suci untuk bertemu Allah Bapa, suatu sukacita yang luar biasa indahnya. Demikian juga dengan kita bersukacita karena Tuhan mencukupkan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi sukacita kita yang terbesar ialah kita terbebas dari perhambaan dosa.
Kita terbebas dari kematian kekal karena anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usaha atau perbuatan baik kita, tetapi sepenuhnya karena pemberian Allah. Kita bersukaria dengan itu semua dan jiwa kita bersorak-sorak di dalam Allah kita. Bersukacita adalah ciri utama orang Kristen. Setiap orang, termasuk kita, pastilah ingin mengalami sukacita yang sejati. Salah satu yang membuat kita bersukacita dan bersorak-sorai adalah ketika menerima kasih karunia Allah, berupa berkat Tuhan di dunia dan di surga. Bersorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah pengangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu untuk diragukan lagi, tetapi yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena betapapun kotornya diri kita, betapapun tidak layaknya kita, Allah tetap mengasihi kita. Allah tahu kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang bebal, kotor dan jauh dari setia. Namun kasih-Nya tidak berubah. Allah tetap mengasihi saya dan kita semuanya. Mari kita renungkan betapa besar kasih dan kebaikan-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya, Ia mau menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa melalui pengorbanan dan penderitaan-Nya di kayu salib. Kita yang seharusnya menerima hukuman telah diganti dengan menerima anugerah mahkota kehidupan dan kemuliaan. Dialah yang menciptakan kita dan seluruh dunia ini. Dialah yang memelihara, mengatur, bahkan menetapkan masa depan kita. Bagaimana kita tidak sungguh-sungguh bersyukur atas seluruh karya-Nya itu? Seperti bangsa Israel pada zaman Musa yang memuji dan menyembah dengan sungguh-sungguh, itulah suasana perayaan yang sungguh mengagumkan. Di situ tidak ada kesedihan, susah hati, dan duka cita. Begitu juga pada saat Daud menjadi raja atas Israel, bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa ada kuasa yang besar di dalam puji-pujian serta ucapan syukur. Inilah ciri khas pondok Daud yang dibangun Daud. Semua orang bersukacita, semua orang tidak sungkan untuk menari, semua mulut terbuka dan menyanyi tentang kebesaran Tuhan. Orang bersorak-sorai, mengangkat dan melambaikan tangan mereka. Musik diperdengarkan di mana-mana, karena itu hiduplah dalam kasih setia Tuhan selamanya. Di dalam kasih setia Tuhan, apakah di dalam kasus studi seperti bunuh diri, kasih setia Tuhan masih ada? Apa yang Alkitab katakan tentang bunuh diri? Alkitab menyebutkan 6 orang tertentu yang melakukan bunuh diri. Abimelekh, Saul, pembawa senjata Saul, Ahitofel, Zimri, dan Yudas. 5 dari orang-orang ini terkenal karena kejahatan mereka. Pengecualian adalah pembawa senjata Saul, tidak ada yang disebutkan tentang karakternya. Beberapa orang menganggap kematian Simson sebagai contoh bunuh diri. Karena dia tahu tindakannya akan menyebabkan kematiannya. Namun tujuan Simson adalah membunuh orang Filistin, bukan dirinya sendiri. Alkitab memandang bunuh diri sama dengan pembunuhan. Dan memang demikianlah adanya pembunuhan diri sendiri. Hanya Tuhan yang berhak memutuskan kapan dan bagaimana seseorang harus mati. Kita harus berkata seperti pemazmur, "Waktuku ada di tangan-Mu." Tuhan adalah pemberi kehidupan, Dia memberi, dan Dia mengambil. Bunuh diri, tindakan menghilangkan nyawa sendiri,
adalah tindakan yang tidak saleh karena menolak anugerah kehidupan dari Allah. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang boleh mengambil otoritas Tuhan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa orang dalam kitab suci merasakan keputusasaan yang mendalam dalam hidup Salomo. Dalam mengejar kesenangan, mencapai titik di mana dia membenci kehidupan, Elia merasa takut, tertekan, dan merindukan kematian. Yunus sangat marah kepada Tuhan hingga ia ingin mati. Bahkan Rasul Paulus dan rekan-rekan misionarisnya pada suatu saat mengalami tekanan yang sangat besar, jauh di luar kemampuan kami untuk menanggungnya, sehingga kami putus asa akan hidup kami sendiri. Namun, tidak satu pun dari orang-orang tersebut yang melakukan bunuh diri. Salomo belajar untuk takut akan Tuhan dan menaati perintah-perintahnya, karena itulah kewajiban seluruh umat manusia. Elia dihibur oleh malaikat, diizinkan beristirahat, dan diberi tugas baru. Yunus mendapat teguran dan teguran dari Tuhan. Paulus belajar bahwa meskipun tekanan yang dia hadapi berada di luar kemampuannya untuk menanggungnya, Tuhan sanggup menanggung segala sesuatu. Hal ini terjadi supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kepada Allah, yang membangkitkan orang mati. Jadi menurut Alkitab, bunuh diri adalah dosa. Ini bukanlah dosa yang terbesar, ini tidak lebih buruk dari kejahatan lainnya, dilihat dari sudut pandang Tuhan, dan ini tidak menentukan nasib kekal seseorang. Namun, bunuh diri tentu mempunyai dampak yang mendalam dan bertahan lama bagi mereka yang ditinggalkan. Bekas luka menyakitkan akibat bunuh diri tidak mudah sembuh. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada setiap orang yang sedang menghadapi cobaan saat ini. Dan semoga kita masing-masing menaruh harapan pada janji, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan perlindunganku, Mazmur 31 ayat 2 berkata demikian. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita adalah sikap yang tepat dan benar. Entah apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita. Jika kita membaca Mazmur 31 secara lengkap, maka kita akan melihat bagaimana pemazmur sedang mengalami situasi yang genting di dalam hidupnya. Nama baik pemazmur dijatuhkan oleh para musuhnya, ia dicela oleh persekongkolan orang, ia dikejar-kejar, dia ditinggalkan orang, menderita sakit, dipermalukan, seakan-akan ia tidak lagi orang dikasihi Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang dibuang Tuhan. Dalam situasi yang genting tersebut pemazmur berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan. Situasi yang genting tersebut membuat pemazmur memohon supaya Tuhan bersegera melepaskan dia. Pemazmur menyerahkan permasalahan hidup yang dihadapinya kepada Tuhan dengan harapan bahwa dia tidak akan malu oleh karena musuh-musuhnya. Pemazmur hanya mengandalkan Tuhan dan dengan penuh percaya dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bagi pemazmur, sebagai penolong Tuhan itu sangat terbukti dan setia. Bagi pemazmur Tuhan adalah gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan yang menyelamatkan, penuntun dan pembimbing. Jika pemazmur mengatakan, "Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu,"
Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bangsa Israel pernah sangat mendapat malu di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Pada sekitar 703 sebelum Masehi mereka akan memberontak terhadap Asyur. Mereka ingin mengandalkan pertolongan Mesir. Padahal kalau kita membaca Yesaya 30, Tuhan sudah mengingatkan jangan sekali-kali engkau meminta pertolongan kepada Mesir. Engkau akan kecewa, dan engkau akan sia-sia. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Yesaya pada hari itu. Mereka meminta bantuan kepada Mesir untuk melawan Asyur, dan akhirnya Tuhan murka atas Israel. Meminta pertolongan kepada orang bukan tidak boleh, tetapi menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan kita. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu ada hasilnya, tetapi itu bukan Tuhan mau. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita, tetapi Tuhan cemburu akan hal itu. Firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam kutuk dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Sekali lagi meminta tolong kepada orang bukan tidak boleh, tetapi yang tidak boleh adalah kalau kemudian di dalam hati kita diam-diam kita mengandalkan, seolah-olah Dialah yang akan menjadi juru selamat kita, seolah-olah hanya Dialah yang bisa menolong kita. Mengandalkan manusia membuat kita melupakan Tuhan, tetapi meminta tolong berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Ketika kita meminta tolong, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa memakai orang banyak dan situasi dan benda apapun untuk bisa menolong kita. Tetapi kalau kita sudah mengandalkan, menganggap Dia adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, itu salah. Bagaimana dengan kita saat ini? Siapakah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Pada masa-masa sulit dan genting, kepada siapakah kita berlindung? Nas ini mengingatkan kita hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan oleh dunia ini dan oleh musuh-musuh kita, sebaliknya Tuhan akan meluputkan kita dengan keadilannya. Dia tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh-musuh kita, tetapi Dia akan membebaskan kita dari segala kesesakan yang kita hadapi. Hidup percaya dan mengandalkan Tuhan itu artinya di dalam hidup kita tidak ada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Karena itu, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dunia ini, kita tidak perlu takut dan khawatir sebab kita mempunyai Tuhan yang telinganya tajam mendengar teriakan kita minta tolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Selamat mengandalkan Tuhan. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati.
Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.